Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Di sini saya Yuda Entri Hartanti, NPM 2110086220031. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai evaluasi pembelajaran dalam perspektif kurikulum 2013, yaitu untuk pemenuhan tugas UAS mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Sony Junaidi, SPD MPD. Yang kemudian secara tidak langsung kita juga mempelajarinya. Tak hanya sekadar mempelajari, juga harus senantiasa diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dengan adanya video ini diharapkan mampu membuat seseorang lebih mengenal. Kurikulum selalu mengalami pengembangan maupun penyempurnaan. Hal tersebut dalam rangka kehidupan masa kini dan untuk membangun dasar bagi kehidupan bangsa yang lebih baik di masa depan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 menjelaskan bahwa tugas mempersiapkan generasi muda bangsa menjadi tugas utama suatu kurikulum. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan budaya bangsa Indonesia yang beragam. Selain itu, kurikulum 2013 mengembangkan pengalaman belajar yang memberikan kesempatan luas bagi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang diperlukan bagi kehidupan di masa kini, masa depan, dan pada waktu bersamaan tetap mengembangkan kemampuan mereka sebagai pewaris budaya bangsa dan orang yang peduli terhadap permasalahan masyarakat dan bangsa masa kini. Permendikbud nomor 20 tentang standar kompetensi lulusan menyatakan bahwa pada dimensi pengetahuan siswa harus mampu mengaitkan pengetahuan tentang teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, lingkungan alam sekitar, serta bangsa dan negara dan kawasan regional. Kemudian pembahasan apa sih yang akan kita bahas pada kali ini? Yaitu yang pertama pendekatan penilaian. Kemudian ruang lingkup, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, kemudian pelaksanaan pelaporan penilaian, kemudian karakteristik penilaian. Selanjutnya, bagaimana sih implementasi kurikulum 2013 di tingkat SD, SMP maupun SMA? Kemudian setelah mengetahui implementasinya, apakah ada kendala atau masalah dalam pengimplementasian tersebut? Kemudian bagaimana solusinya? Yang pertama, pendekatan penilaian. Pendekatan penilaian yang digunakan adalah penilaian acuan patokan atau PAP. Semua kompetensi perlu dinilai dengan menggunakan acuan patokan berdasarkan pada indikator hasil belajar. Sekolah menetapkan acuan patokan sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Kemudian, penilaian acuan kriteria atau PAK merupakan penilaian pencapaian kompetensi didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar yang akan dicapai. Daya dukung karakteristik peserta didik. Yang pertama, untuk kompetensi dasar pada KI 1 dan KI 2, ketuntasan seseorang pada peserta didik dilakukan dengan memperhatikan aspek sikap pada KI 1 dan KI 2 untuk seluruh mata pelajaran, yaitu jika profil sikap peserta didik secara umum berada pada kategori baik atau B menurut standar yang ditetapkan satuan pendidikan yang bersangkutan. Yang kedua, untuk kompetensi dasar pada KI 3 dan KI 4, seorang peserta didik dinyatakan sudah tuntas belajar untuk menguasai kompetensi dasar yang dipelajarinya apabila menunjukkan indikator nilai lebih dari 2,66 dari hasil tes formatif.
implikasi ketuntasan belajar. Untuk kompetensi dasar pada KI 3 dan KI 4 diadakan remedial klasikal sesuai dengan kebutuhan apabila lebih dari 75% peserta didik memperoleh nilai kurang dari 2,66. Yang kedua, untuk kompetensi dasar pada KI 1 dan KI 2, pembinaan terhadap peserta didik yang secara umum profil sikapnya belum berkategori baik dilakukan secara holistik atau paling tidak oleh guru mata pelajaran, guru BK, atau orang tua. Poin B, ruang lingkup teknik dan instrumen penilaian. Ruang lingkup penilaian. Cakupan penilaian dalam kurikulum 2013 meliputi yang pertama, KI 1, kompetensi inti sikap spiritual. KI 2 yaitu kompetensi inti sikap sosial. KI 3 yaitu kompetensi inti sikap pengetahuan. Yang keempat, kompetensi inti sikap keterampilan. Penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang, sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Cakupan penilaian merujuk pada ruang lingkup materi, kompetensi mata pelajaran atau kompetensi muatan, kompetensi program, dan proses. Teknik dan instrumen penilaian yang digunakan untuk penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut. Yang pertama yaitu penilaian kompetensi sikap. Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat, atau peer evaluation oleh peserta didik dan jurnal. Instrumen yang digunakan untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian antar peserta didik adalah daftar cek atau skala penilaian atau rating scale yang disertai rubrik, sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik. Yang pertama, observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Yang kedua, penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangannya dalam konteks pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri. Kemudian yang ketiga, penilaian antar peserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian antar peserta didik. Keempat, jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Kemudian, penilaian kompetensi pengetahuan. Penilaian kompetensi pengetahuan. Pendidik menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Yang pertama, instrumen tes tulis berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Instrumen uraian dilengkapi pedoman penskoran. Yang kedua, instrumen tes lisan berupa daftar pertanyaan.
Yang ketiga, instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah dan proyek yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. Yang ketiga, penilaian kompetensi keterampilan. Penilaian kompetensi keterampilan pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes, praktik, proyek, dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian yang dilengkapi dengan rubrik. Yang pertama, tes praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuai dengan ketuntasan kompetensi. Yang kedua, proyek adalah tugas-tugas belajar atau learning tasks yang meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu. Kemudian yang ketiga, penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat reflektif, integratif, untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, atau kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Karya tersebut dapat berbentuk tindakan nyata yang mencerminkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungannya. Instrumen penilaian harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, substansi yang mempresentasikan kompetensi yang dinilai. Kemudian, konstruksi yang memenuhi persyaratan teknik sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan, penggunaan bahasa yang baik dan benar, serta komunikatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Mekanisme dan prosedur penilaian. Yang pertama, penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidikan, pemerintah, dan atau lembaga mandiri. Kemudian yang kedua, penilaian hasil belajar dilakukan dalam bentuk penilaian otentik, penilaian diri, penilaian proyek, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian sekolah, dan ujian nasional. Penilaian otentik dilakukan oleh guru secara berkelanjut. Penilaian diri dilakukan oleh peserta didik untuk tiap kali sebelum ulangan harian. Penilaian proyek dilakukan oleh pendidik untuk tiap akhir bab atau tema pelajaran. Ulangan harian dilakukan oleh pendidik terintegrasi dengan proses pembelajaran dalam bentuk ulangan atau penugasan. Ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan. Ujian tingkat kompetensi dilakukan oleh satuan pendidikan pada akhir kelas 2, tingkat 1, kelas 4 tingkat 2, kelas 7 tingkat 4, dan kelas 11 tingkat 5 dengan menggunakan kisi-kisi yang disusun oleh pemerintah. Ujian tingkat kompetensi pada akhir kelas 6 tingkat 3, kelas 9 tingkat 4A, dan kelas 12 tingkat 6 dilakukan melalui ujian nasional. Ujian mutu tingkat kompetensi dilakukan dengan metode survei oleh pemerintah pada akhir kelas 2 tingkat 1, kelas 4 tingkat 2, dan kelas 7 tingkat 4, dan kelas 11 tingkat 5. Ujian sekolah dilakukan oleh satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ujian nasional dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang poin 3, perancangan ulangan harian dan pemberian proyek oleh pendidik sesuai dengan silabus dan diajarkan dalam rencana pembelajaran atau RPP. Kemudian yang keempat, kegiatan ujian sekolah atau madrasah dilakukan dengan langkah-langkah seperti menyusun kisi-kisi ujian, mengembangkan instrumen, kemudian melaksanakan ujian, mengolah atau menyetor menilai, dan menentukan kelulusan peserta didik, melaporkan dan memanfaatkan hasil penilaian. Kemudian yang kelima, ujian nasional dilaksanakan sesuai langkah-langkah yang diatur dalam prosedur operasional standar atau POS. Kemudian yang keenam, hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan ulangan harian berikutnya. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran remedial. Kemudian yang ketujuh, hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidik dilaporkan dalam bentuk nilai dan deskripsi pencapaian kompetensi kepada orang tua dan pemerintah. Pelaksanaan dan pelaporan penilaian. Yang pertama, pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh pendidik. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Penilaian hasil belajar oleh peserta didik memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Proses penilaian diawali dengan mengkaji silabus sebagai acuan dalam membuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester. Setelah menetapkan kriteria penilaian, pendidik memilih teknik penilaian sesuai dengan indikator dan mengembangkan instrumen serta pedoman penskoran sesuai dengan teknik penilaian dipilih. Pelaksanaan penilaian dalam proses pembelajaran diawali dengan penelusuran dan diakhiri dengan tes atau non-tes. Penelusuran dilakukan dengan menggunakan teknik bertanya untuk mengeksplorasi pengalaman belajar sesuai dengan kondisi dan tingkat kemampuan peserta didik. Penilaian pada pembelajaran tematik terpadu dilakukan dengan mengacu pada indikator dari kompetensi dasar setiap mata pelajaran yang diintegrasikan dalam tema tersebut. Hasil penilaian oleh pendidik dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui kemajuan dan kesulitan belajar, dikembalikan kepada peserta didik, disertai balikan atau feedback berupa komentar yang mendidik atau penguatan yang dilaporkan kepada pihak terkait dan dimanfaatkan untuk perbaikan pembelajaran. Laporan hasil penilaian oleh pendidik berbentuk nilai dan atau deskripsi pencapaian kompetensi untuk hasil penilaian kompetensi pengetahuan dan keterampilan termasuk penilaian hasil pembelajaran tematik terpadu. Deskripsi sikap untuk hasil penilaian kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial. Laporan hasil penilaian oleh pendidik disampaikan kepada kepala sekolah atau madrasah dan pihak lain yang terkait, misal wali kelas, guru bimbingan dan konseling, atau orang tua pada periode yang ditentukan. Penilaian kompetensi sikap spiritual dan sosial dilakukan oleh semua pendidik selama 1 semester. Hasilnya diakumulasi dan dinyatakan dalam bentuk deskripsi kompetensi oleh wali kelas atau guru kelas. Kemudian yang kedua yaitu pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh Satuan Pendidikan. Penilaian hasil belajar oleh Satuan Pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan peserta didik yang meliputi kegiatan sebagai berikut. Menentukan kriteria minimal pencapaian tingkat kompetensi dengan mengacu pada indikator kompetensi dasar tiap mata pelajaran. Mengakomodasikan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester,
ulangan kenaikan kelas, uji tingkat kompetensi, dan ujian akhir sekolah atau madrasah. Menyelenggarakan ujian sekolah atau madrasah dan menentukan kelulusan peserta didik dari ujian sekolah sesuai dengan pos ujian sekolah. Menentukan kriteria kenaikan kelas, melaporkan hasil pencapaian kompetensi dan atau tingkat kompetensi kepada orang tua atau wali peserta didik dalam bentuk buku rapor. Kemudian melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota dan instansi lain yang terkait. Melaporkan hasil ujian tingkat kompetensi kepada orang tua atau wali peserta didik dan Dinas Pendidikan. Kemudian menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan melalui rapat Dewan Pendidik sesuai dengan kriteria, menyelesaikan seluruh program pembelajaran, mencapai tingkat kompetensi yang dipersyaratkan dengan kompetensi sikap, termasuk kategori baik dan kompetensi, pengetahuan dan keterampilan minimal sama dengan KKM yang telah ditetapkan, lulusan ujian akhir sekolah, dan lulusan ujian nasional. Menerbitkan surat hasil ujian nasional setiap peserta didik bagi satuan pendidikan penyelenggara ujian nasional. Menerbitkan ijazah setiap peserta didik yang lulus dari satuan pendidikan bagi satuan pendidikan yang telah terakreditasi. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan melalui ujian nasional dan ujian mutu tingkat kompetensi dengan memperhatikan hal-hal berikut. Ujian nasional 1, penilaian hasil belajar dalam bentuk UN didukung oleh suatu sistem yang menjamin mutu dan kerahasiaan soal serta pelaksanaan yang aman, jujur, dan adil. Hasil ujian nasional digunakan untuk salah satu syarat kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, salah satu pertimbangan dalam seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya, pemetaan mutu, kemudian pembinaan dan pemberian bantuan untuk meningkatkan mutu. Dalam rangka standarisasi ujian nasional diperlukan acuan berupa kisi-kisi bersifat nasional yang dikembangkan oleh pemerintah. Sedangkan soalnya disusun oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah dengan komposisi tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Sebagai salah satu penentu kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, kriteria lulusan ujian nasional ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah dalam rangka penggunaan hasil ujian nasional untuk pemetaan mutu program dan atau satuan pendidikan pemerintah, menganalisis dan membuat peta daya serap ujian nasional dan menyampaikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Ujian mutu tingkat kompetensi 1. Ujian mutu tingkat kompetensi dilakukan oleh pemerintah pada seluruh satuan pendidikan yang bertujuan untuk pemetaan dan penjaminan mutu pendidikan di suatu satuan pendidikan. Ujian mutu tingkat kompetensi dilakukan sebelum peserta didik menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk perbaikan proses pembelajaran. Instrumen pelaksanaan dan pelaporan ujian mutu tingkat kompetensi mampu memberikan hasil yang komprehensif, sebagaimana hasil studi lain dalam skala internasional. Karakteristik penilaian. Yang pertama, belajar tuntas untuk KI 3 dan KI 4. Peserta didik tidak diperkenankan mengerjakan pekerjaan berikutnya sebelum mampu menyelesaikan pekerjaan dengan prosedur yang benar dan hasil yang baik sesuai dengan KKM yang ditentukan sekolah. Kemudian yang kedua, autentik, memandang penilaian dan pembelajaran secara terpadu, mencerminkan masalah dunia nyata, bukan dunia sekolah, menggunakan berbagai cara dan kriteria holistik kompetensi utuh merefleksikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
Kemudian yang ketiga, berkesinambungan tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai perkembangan hasil belajar peserta didik, memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil terus-menerus dalam bentuk penilaian proses dan berbagai jenis ulangan secara berkelanjutan. Ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ataupun ulangan kenaikan kelas. Kemudian yang keempat yaitu berdasarkan acuan kriteria kemampuan peserta didik tidak dibandingkan terhadap kelompoknya, tetapi dibandingkan terhadap kriteria yang ditetapkan, misalnya ketuntasan minimal yang ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing. Kemudian yang kelima, harus menggunakan teknik penilaian yang bervariasi. Teknik penilaian yang dipilih dapat berupa tertulis, lisan, produk, portofolio, unjuk kerja, proyek, pengamatan, dan penilaian diri. Bagaimana sih implementasi evaluasi pembelajaran dalam kurikulum 2013 di tingkat SD, SMP, SMA, maupun SMK? Yang pertama, melalui perencanaan evaluasi. Perencanaan evaluasi menentukan tujuan evaluasi. Identifikasi tujuan evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai, menentukan instrumen evaluasi, pilih metode dan instrumen evaluasi yang tepat seperti tes tertulis, tugas proyek, presentasi, observasi, atau penilaian portofolio. Kemudian menentukan kriteria penilaian. Tentukan kriteria atau standar penilaian yang akan digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi siswa. Menentukan jadwal evaluasi. Rencanakan jadwal pelaksanaan evaluasi untuk setiap kompetensi atau topik pembelajaran. Kemudian yang kedua, implementasinya yaitu pelaksanaan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi menginformasikan siswa. Berikan penjelasan kepada siswa mengenai tujuan, metode, dan kriteria penilaian evaluasi pembelajaran. Melaksanakan evaluasi, lakukan tes atau kegiatan evaluasi sesuai dengan instrumen yang telah ditentukan. Pastikan situasi evaluasi berjalan adil, transparan, dan mendukung siswa untuk menunjukkan kemampuan mereka. Mengumpulkan data. Kumpulkan data hasil evaluasi dari setiap siswa dengan instrumen yang digunakan. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu evaluasi hasil. Evaluasi hasil yaitu menganalisis data. Analisis data hasil evaluasi untuk memperoleh pemahaman tentang kemampuan siswa dalam mencapai kompetensi pembelajaran. Identifikasi kekuatan dan kelemahan siswa secara individu maupun kelompok. Memberikan umpan balik. Berikan umpan balik kepada siswa tentang hasil evaluasi mereka. Berikan apresiasi terhadap prestasi siswa dan berikan masukan konstruktif untuk perbaikan. Mengembangkan rencana pembelajaran, gunakan hasil evaluasi untuk mengidentifikasi area yang perlu diperkuat dalam rencana pembelajaran selanjutnya. Sesuaikan strategi pembelajaran dan metode evaluasi yang lebih efektif, melakukan tindakan perbaikan. Jika diperlukan, ambil langkah-langkah perbaikan untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam mencapai kompetensi pembelajaran. Penting untuk dicatat bahwa implementasi evaluasi pembelajaran dalam kurikulum 2013 dapat berbeda antara tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA maupun SMK tergantung pada konteks dan kebutuhan masing-masing tingkat.
Oleh karena itu, bagi para pendidik untuk merujuk kepada pedoman dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan setempat untuk mendapatkan panduan lebih terperinci mengenai implementasi evaluasi pembelajaran dalam kurikulum 2013 di tingkat tersebut. Selama implementasi evaluasi pembelajaran dalam K13, penting untuk melibatkan guru, siswa, dan orang tua dalam proses evaluasi. Melalui kolaborasi dan komunikasi yang baik, dapat dicapai pemahaman yang lebih baik tentang kemajuan belajar siswa dan perbaikan pembelajaran yang berkelanjut. Selain itu, tingkat SMA juga bisa mempertimbangkan penggunaan ujian nasional atau ujian akhir sekolah sebagai bagian dari evaluasi akhir dalam kurikulum 2013. Dalam mengimplementasikan evaluasi pembelajaran dalam kurikulum K13, terdapat beberapa kendala atau masalah yang mungkin dihadapi oleh guru dan peserta didik. Beberapa kendala umum yang dapat muncul meliputi yang pertama, persepsi dan pemahaman yang berbeda. Guru dan peserta didik mungkin memiliki pemahaman yang berbeda tentang tujuan dan prosedur evaluasi. Persepsi yang tidak sejalan dapat menyebabkan kebingungan dan ketidaksesuaian dalam implementasi evaluasi. Kemudian yang kedua, waktu yang terbatas. Evaluasi pembelajaran yang efektif membutuhkan waktu yang cukup untuk perencanaan, pelaksanaan, dan analisis hasil. Namun, dengan beban kerja yang padat dan keterbatasan waktu yang ada, guru dan peserta didik mungkin menghadapi kendala dalam melaksanakan evaluasi secara menyeluruh. Kemudian yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Kurangnya sumber daya seperti buku teks, perangkat teknologi, atau fasilitas laboratorium dapat menjadi kendala dalam melaksanakan evaluasi yang bervariasi. Keterbatasan ini dapat membatasi penggunaan instrumen evaluasi yang beragam atau mempengaruhi kevalidan dan reliabilitas evaluasi. Kemudian yang keempat, kesulitan dalam mengukur aspek keterampilan dan sikap. Evaluasi pembelajaran tidak hanya fokus pada pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan sikap. Guru mungkin menghadapi kesulitan dalam merancang instrumen evaluasi yang dapat mengukur aspek-aspek ini dengan akurat dan objektif. Ketakutan akan evaluasi. Peserta didik mungkin merasa cemas atau takut terhadap evaluasi pembelajaran. Tekanan atau kekhawatiran penilaian dapat mempengaruhi kinerja siswa dan menghambat pengembangan potensi belajar mereka. Kemudian evaluasi yang tidak berimbang. Jika evaluasi hanya difokuskan pada aspek pengetahuan atau penilaian tertulis, peserta didik yang memiliki keahlian di bidang lain atau yang memiliki gaya belajar yang berbeda mungkin tidak dapat menunjukkan kemampuan mereka secara optimal. Kemudian yang ketujuh yaitu penggunaan hasil evaluasi yang tidak efektif. Evaluasi pembelajaran yang tidak diikuti dengan umpan balik yang tepat dan tindakan perbaikan yang efektif dapat mengurangi manfaat evaluasi itu sendiri. Jika hasil evaluasi tidak digunakan untuk menginformasikan pengajaran dan pembelajaran yang lebih baik, maka evaluasi tersebut mungkin kehilangan relevansinya. Penting bagi guru dan peserta didik untuk bekerja sama dalam mengatasi kendala-kendala ini. Komunikasi terbuka antar guru dan siswa, pemahaman yang jelas tentang tujuan evaluasi, dan upaya bersama untuk meningkatkan proses evaluasi pembelajaran dapat membantu mengatasi kendala
dan memastikan implementasi evaluasi yang efektif dan bermakna. Kurikulum 2013 adalah kurikulum pendidikan di Indonesia yang diperkenalkan pada tahun 2013. Seperti halnya implementasi setiap kurikulum. Kurikulum 2013 juga menghadapi beberapa permasalahan dan kendala dalam penerapannya. Berikut ini ada beberapa solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi permasalahan atau kendala yang mungkin timbul dalam implementasi kurikulum 2013. Yang pertama yaitu pelatihan guru. Guru perlu diberikan pelatihan yang memadai mengenai esensi dan metodologi pembelajaran dalam K13. Pelatihan ini harus fokus pada penerapan pendekatan saintifik, pengembangan sikap dan keterampilan siswa, serta penggunaan pendekatan berbasis proyek dan kolaboratif. Dengan pelatihan yang tepat, guru dapat lebih siap dalam mengimplementasikan kurikulum dengan baik. Kemudian yang kedua, penyediaan sumber belajar. Pemerintah dan sekolah perlu memastikan ketersediaan sumber belajar yang memadai untuk mendukung implementasi kurikulum 2013. Hal ini mencakup buku teks, materi pembelajaran digital, perangkat lunak pendukung, dan sumber daya lainnya. Dengan adanya sumber belajar yang memadai, guru dapat menyajikan materi pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan dan tujuan kurikulum. Kemudian yang ketiga, pengembangan evaluasi yang holistik. Kurikulum 2013 menekankan penggunaan penilaian yang holistik, meliputi penilaian formatif dan sumatif. Pemerintah dan sekolah harus mendukung pengembangan instrumen evaluasi yang sesuai dengan tujuan kurikulum ini. Evaluasi harus mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai kehidupan sehingga memberikan gambaran yang komprehensif tentang kemajuan siswa. Kemudian, peran orang tua dan masyarakat. Melibatkan orang tua dan masyarakat dalam implementasi kurikulum 2013 penting untuk kesuksesannya. Pendidikan tidak hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga tanggung jawab bersama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Orang tua perlu diberikan pemahaman tentang tujuan dan manfaat kurikulum ini, sehingga mereka dapat mendukung pembelajaran di rumah dan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Kemudian, monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap implementasi K13. Pemerintah dan sekolah perlu melakukan pemantauan terhadap proses pembelajaran, penggunaan sumber belajar, pelaksanaan penilaian, dan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Hasil pemantauan ini harus digunakan sebagai umpan balik untuk meningkatkan kualitas implementasi kurikulum. Kemudian, penyesuaian dan kontinuitas. Kurikulum K13 harus tetap menjadi fokus utama dalam jangka panjang. Pemerintah dan sekolah perlu menjaga kontinuitas dalam penerapan kurikulum ini sambil melakukan penyesuaian sesuai perkembangan dan kebutuhan yang terjadi. Penyesuaian harus didasarkan pada hasil evaluasi dan masukan dari para pemangku kepentingan terkait. Kemudian, kolaborasi antar sekolah. Sekolah-sekolah dapat saling berbagi pengalaman dan pembelajaran terkait implementasi K13 melalui forum-forum atau pertemuan antar sekolah. Kolaborasi ini dapat memperkuat pemahaman dan praktik terbaik dalam menerapkan kurikulum, sehingga memperkuat kualitas pendidikan secara keseluruhan. Solusi-solusi tersebut diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan dan kendala yang mungkin muncul dalam implementasi kurikulum 2013.
untuk implementasi kurikulum adalah proses yang berkelanjutan dan memerlukan kerjasama semua pihak yang terlibat. Evaluasi pembelajaran dalam perspektif K13 bertujuan untuk mempromosikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, berkelanjutan dan relevan dengan kebutuhan dunia nyata. Melalui evaluasi yang holistik dan kontekstual, diharapkan siswa dapat mencapai kompetensi yang diinginkan dan mengembangkan potensi peserta didik secara maksimal. Sekian video hari ini. Terima kasih. Salam Rahayu.